kami akan mendemonstrasikan praktik coaching di mana Ibu Hasnidar yang berperan sebagai coach dan Ibu Ikhwani yang berperan sebagai coach. Ya, baik, mari sama-sama kita untuk menyaksikannya ya. Ya, terima kasih Bu Has. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ikhwani. Gimana kabar Bu Ikhwani? Sepertinya Ibu Ikhwani hari ini agak agak murung ya, tidak bersemangat. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada Bu, mohon maaf sebelumnya saya meminta waktu Ibu untuk berdiskusi dengan saya. Permasalahan yang saya hadapi begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Hasnidar bisa membantu saya? Iya Bu, saya dengan senang hati bisa membantu Ibu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Oh, masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu nantinya. Ya, Ibu ingat tidak ya? Berapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah tersebut? Apa Ibu punya masalah? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Maksud Ibu tidak serius yang bagaimana Bu sampai Ibu mendapat teguran? Pengawas kan mengkritik saya tentang proses mengajar saya Bu. Proses belajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana cara dikritik kalau boleh saya tahu Bu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas itu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada pengawas kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku, referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Sepertinya yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi Ibu sudah banyak menggunakan berbagai bahan materi ya Bu. Tapi kenapa Ibu sampai nggak memakai buku teks Bu, tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan saya dan siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus sih. Ini Ibu sudah memakai dari banyak sumber. Hanya saja Ibu belum memakai buku teks ya untuk dalam pembelajaran. Lalu bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar yang lain tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kita kan berbeda-beda, Bu. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya, Bu. Betul juga, Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu, di kelas. Itulah Bu, makanya pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Mungkin jadi anak-anak bisa teratasi lah dengan masalah pembelajaran kalau dengan menggunakan buku teks. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman.
saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini akibat pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga, Bu. Saya agak bingung gitu. Uh, Terus apa yang Ibu merasa nggak nyaman bagi Ibu itu apa? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jika kalau saya simpulkan ya Bu, yang membuat Ibu merasa nggak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberi argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Tapi kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap-siap menjelaskan masalah yang sebenarnya apa yang terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Kan nggak mungkin kepala sekolah mengatakan yang tidak baik. Mungkin itu menjadi refleksi buat Ibu juga. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Semoga bisa saya manfaatkan. Iya. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Begitu, Bu. Terus apa ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Apakah akan Ibu dengan hal yang lama atau mungkin Ibu dengan hal yang baru? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Kemudian langkah yang Ibu ambil udah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Bu. Agar khawatir takutnya salah langkah saya menjalaninya. Syukurlah kalau Ibu udah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Lalu dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen itu kira-kira apa, Bu? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Oh, itu ide bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya permasalahan Ibu. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman dengan permasalahan tersebut, Bu ya. Amin, Bu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Bu. Ya, amin. Semoga dengan pertemuan kita hari ini, Bu, kita ke depannya bisa lebih baik lagi, Bu ya. Jadi mungkin
untuk saat ini ke depan Ibu bisa menggunakan mematuhilah apa yang disarankan oleh Bapak pengawas Ibu ya. Ya, terima kasih Bu atas sama-sama kita saling melengkapi. Itu Bu. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan kelas sebentar Bu ya. Iya Bu, silahkan Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa lancar ke depannya. Oke Bu. Terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.